Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kita yang melakukan wudu, fayusbigul wudu'a, lalu membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Bahasa Sunda namanya Pak, lantis tarapti. Nah itu lantis itu apa ya, rata gitu, tidak ada yang terlewat. Tarapti tertib gitu. Fayusbigul wudu'a, membaguskan, menyempurnakan wudunya. Selesai berwudu, dia membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdah dan seterusnya sampai kepada kalimat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka bagi orang yang seperti itu, yang melakukan wudu dengan isbag, yang melakukan wudu dengan sempurna, lalu diakhiri dengan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah, maka baginya layak masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka orang tersebut akan masuk surga kemana saja surga yang dia inginkan. Silahkan. Bagi siapa? Bagi ahli wudhu. Pertanyaannya, sholat jangan? Kan teksnya jelas banget kan. Ma minkum min ahadin yatawaddau. Siapa di antara kita yang melaksanakan wudu, wudunya sempurna, wudunya bagus, kemudian diakhiri dengan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Bagi siapa? Bagi ahli wudu. Maka dia boleh dapat masuk ke arah pintu yang mana saja. Silahkan. Mau masuk ke surga yang mana? Itu bagi siapa? Bagi ahli wudu. Sedekah jangan. Kan dengan wudu rasanya cukup ya. Sudah terbukakan berapa pintu surga yang Allah akan bukakan bagi ahli wudu? 8. Disebut sholat nggak di situ? Enggak. Sedekah? Enggak. Saum? Jadi cukup dengan apa? Wudu. Nggak mesti. Gimana tuh, nanti kita lihat penjelasannya. Nah, iman rahimakumullah, kalaulah kita lihat sebagai satu perbandingan saja, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, di dalam riwayat Al-Bukhari juga itu ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang berinfak dengan sepasang apapun itu di jalan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Kemudian Rasulullah bersabda, paman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa saja di antara kita yang termasuk kepada ahli sholat, maka kelak di akhirat
akan masuk surga khusus melalui pintu sholat. Jadi akan ada pintu surga khusus bagi siapa? Bagi ahli sholat. Siapa di antara kita yang tergolong, yang termasuk, yang terkategori kepada ahli sholat, maka di akhirat masuk surganya itu khusus. Pintunya itu pintu bagi siapa? Ahli sholat khusus. Dibuka enggak pintu sodakoh? Enggak. Dibuka enggak pintu royan? Ar-royan itu pintu surga khusus bagi ahli saum. Dibuka enggak? Enggak, khusus aja. Orang yang ahli sholat akan dibukakan khusus pintunya melalui sholat. Jadi mending jadi ahli sholat, ahli wudhu. Oh, ahli semuanya. Disinilah rahasianya. Kenapa dengan satu amalan yang menurut hemat saya hadis ini ajaib. Kenapa ajaib? Dalam tanda petik ajaib. Karena hanya dengan satu amalan wudhu saja yang kita anggap ringan, enteng menurut hemat kami, itu bisa membukakan 8 pintu surga. Sedangkan bagi ahli sholat hanya khusus dibukakan pintu surga khusus ahli sholat. Padahal keutamaan sholat luar biasa hebat. Bisa menghapus segala dosa, segala kesalahan yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus sholat. Dirikanlah sholat min tarafayin nahar, di 2 tepi siang dan malam. Kenapa? Kata Allah, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan itu termasuk kebaikan sholat, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan, dapat menghapuskan dosa-dosa, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan karena tangan kita, kesalahan karena mulut kita, kesalahan karena mata kita, kesalahan karena telinga kita, itu akan dihapuskan dengan sholat yang kita lakukan. Termasuk sholat subuh yang barusan kita lakukan, insya Allah dan mudah-mudahan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak. Hal itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Satu ketika, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berdialog, pernah bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan para sahabat, sedang berkumpul seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian ada sungai yang begitu deras? Bahasa Sundana ngagulidag. Apa ngagulidag itu, Pak? Ya, deras. Sanes ngagoledag kade benten. Ngagulidag sareng ngagoledag. Ya, itu airnya begitu deras. Kemudian dia dalam sehari mandi 5 kali. Matab kisaya, apakah akan ada pada badannya, pada tubuhnya, pada dirinya sisa-sisa kotoran? Bagaimana para sahabat menjawab? Maka para sahabat itu menjawab dengan tegas, matab kisayun, tidak ada sedikit pun kotoran. Bahasa ayeuna apa? Glowing, kinclong. Herang, nepikeun ka reungit wae bade nyocok ti soledad. Saking naonna? Oh, saking glowingna. Bersih sekali. Bayangkan, 1 hari mandi berapa kali? 5 kali. Wah, wangi sekali mungkin. Bersih sekali. Jangankan sehari 5 kali. Sehari 2 kali saja sudah bersih. Sehari 2 kali, 2 kali sehari. Bapak Ibu, sehari 2 kali, 2 kali sehari. Oh, sehari 2 kali, bukan 2 hari sekali. 1 hari 2 kali saja udah bersih, udah wangi, udah glowing, katakanlah begitu. Ini sehari 5 kali, ya pastilah itu akan bersih sekali. Bagaimana jawaban Rasulullah? Kadzalika as-shalawatul khams. Seperti itulah sholat yang 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam, itu akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan
yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Itu keutamaan sholat. Tapi seutama-utamanya sholat hanya akan membukakan pintu surga khusus bagi ahli sholat. Itu khusus pintu surganya, pintu sholat. Pintu yang lain tidak terbuka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sholat itu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat kapanpun dan dimanapun bila telah datang waktunya. Seseorang muslim dianggap kufur kalau dia sudah sengaja meninggalkan sholat. Kata Rasulullah SAW, inna bainal abdi wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya di antara hambaku dan kekufuran kalau dia sudah berani sengaja meninggalkan sholat. Bagaimana kalau sekarang kasusnya lupa sholat? Ada nggak Pak orang yang lupa sholat? Ada. Sholat jangan. Nah, maka bedakan antara lupa dengan melupakan. Saya ulangi ya. Bedakan antara lupa dengan melupakan. Kata Rasulullah, man nasiya sholatan, siapa yang lupa, bukan man ansa, siapa yang melupakan, bukan, tetapi man nasiya, siapa yang nasiya. Apa nasiya teh Bapak Ibu? Lupa. Jantan nasiya teh lupa. Nasiya itu artinya lupa. Siapa di antara kita yang lupa sholat, bukan melupakan sholat, maka sholatlah di waktu dia ingat. Seperti orang yang tidur itu bisa saja ya. Itu ya orang yang tidur pastilah nggak akan ingat. Lupa sholat, maka sholatlah di waktu dia ingat. Kumaha cenah abdi teh Ustaz hilap sholatna 10 tahun. Ulu. Nu kitu mah sanes lupa tadi oge, tapi melupakan. Di gentosan entong, sholat entong 10 tahun. Nu gitu mah jangankan 10 tahun, satu waktu saja. Kalau sengaja meninggalkan sholat, berarti bukan lupa, sengaja melupakan sholat ini mah. Maka tidak ada caranya kecuali bertobat, tak usah diganti. Karena adanya ganti sholat itu, kodok sholat itu, dalam tanda petik kodok sholat, itu bagi orang yang lupa. Silahkan sholat di waktu dia ingat. Tidak mustahil satu waktu ada orang yang sangat sibuk sekali sampai dia lupa melaksanakan sholat. Seperti seorang dokter kalau mau operasi itu kan bisa jadi dia terlalu fokus kepada kerjaannya sampai lupa melaksanakan sholat. Terutama waktunya yang apa ya, yang ya sempit lah, sebentar ya. Seperti sholat maghrib kan, ke isya itu waktunya ya paling 1 jaman kan, gitu. Beda dengan zuhur, lebih leluasa, lebih luas waktunya. Asar lebih luas. Tapi kalau maghrib, nah kalau maghrib itu waktunya sempit sekali gitu. Isya lumayan panjang gitu ya. Subuh tergolong sempit juga lah subuh itu. Ya paling sampai kalau hari ini 5:30 lebih lah, hampir jam 6-an kurang. Kalau di almanak itu ada kalau nggak salah batas akhir sholat subuh jam berapa, 5 lewat berapa menit gitu, jelas gitu. Nanti ada waktu syuruknya, ada waktu mulai duhanya, termasuk akhir sholat isya di jam berapa, menit keberapa itu ditunjukkan. Nah bagi yang waktunya sempit, punya aktivitas yang begitu padat, mobilitasnya sangat tinggi, itu tidak mustahil dia lupa melaksanakan sholat. Maka yang seperti itu silahkan sholat di waktu ingat. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat, tidak ada gantinya kecuali bertobat. Nah inilah keutamaan sholat, akan menghapuskan, akan menghilangkan dosa-dosa. Nah saya mengingatkan kepada ikhwatu iman semua, termasuk secara pribadi, jangan lupa
lakukan yang sunatnya. Kenapa? Karena ternyata kata Rasulullah, yang sunat ini akan menggenapkan yang wajib. Tidak mustahil dalam pelaksanaan sholat yang wajib yang kita lakukan terdapat bolongnya, terdapat kekurangannya. Kenapa? Karena kadangkala kita suka ada melamunnya. Memang kata Rasulullah itu, kalau Rasul jadi seueur kene husuna seueur ngalamuna. Husu cenah husu naon? Husu ngalamun. Husu ngalamuna. Memang kata Rasulullah, apabila dikumandangkan adzan, setan lari terbirit-birit kan dalam hadis. Selesai dikumandangkan adzan, setan balik lagi. Kemudian iqomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, setan lari lagi. Selesai iqomat, setan datang lagi. Kemudian menyelinap masuk ke dalam saf orang-orang yang sholat. Lalu mengatakan, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat kamu kesini, ingat kamu kesini, ingat kamu kesini. Begitu takbir, Allahu Akbar, brai. Naon brai teh Bu? Pak. Begitu takbir langsung terbayang kompor teh acan di pareuman. Dan lain sebagainya langsung terbayang sampai ada istilah kalau lupa sesuatu lamun hilap, kalau lupa coba gerak sholat cenah langsung naon nepikeun ka hilap nyimpen jarum di mana emut. Ke salat mah kuluntang kulinting kesana kemari nyari kunci motor di mana nggak ada. Sholat emut weh. Oh nya pantos diical. Nya tuh malah aya. Nggak akan ada gitu. Nah dengan begitu sholat kan suka ada istilah jual emutanana nu ka pasar baru dan lain sebagainya. Tentu ini adalah satu kekurangan. Bahkan tidak mustahil ini sampai lupa rokaat. Ieu teh kadua katilu. Padahal sholat subuh kadua katilu sampai ke sarokaat dugikeun ka hilap. Maka sempurnakanlah dengan apa? Sholat sunat. Kata Rasulullah, sholat sunat itu akan menggenapkan yang wajib kalau ada bolongnya, ada kurangnya. Kalau saya ibaratkan, kalau saya umpamakan seperti panambal. Kalau ada bolong kan disulam, kan ditambal. Maka yang sunat ini menambal yang wajib. Ada nggak Pak Bu orang yang punya panambal na hungkul, ari tambaleunana teu aya, aya teu? Kumaha nambal nanya? Ngan nyandak panambal na hungkul tambaleunana teu aya. Ada Pak. Ini saya temukan fakta di lapangan. Naon? Aya jalmi keukeuh hoyong salat Id. Oh di Jakarta teh. Tengah wengi naon ngudag salat Id bisi teu kabujeng. Kokona mah kedah salat Id di lembur. Oh bretek tah. Pak ieu mah tos moal kabujeng. Wah pokona mah kedah cenah. Teu kabujeng nya Pak dikersahkeun. Terpaksa harus salat sunat di perjalanan di kampung orang lain. Tos atuh pawios da hukumna sunat. Lebar satahun sakali. Ari sadi dinten osok salat, da eta mah unggal pege aya. Iya masa dinten sakali. Pan anu tiap hari sehari 5 kali hukumnya wajib. Sedangkan salat Id mau Idul Adha ataupun Idul Fitri hukumnya ta eta teh nyandak panambal teu gaduh tambaleunana. Ari nu sunatna gaduh, ari anu wajibna tidak ada. Yang mau menambal apa? Gitu. Nah, tentu saja yang sunat bukan hanya sebatas sholat Id saja, banyak. Mulai dari sholat tahajud, mulai dari sholat duha, syukrul wudu, tahiyatul masjid dan yang lainnya. Itu semua akan menggenapkan sholat wajib yang kita lakukan kalau yang kita lakukan itu ada kekurangannya. Oke, cukup jelas?
Nah, tapi bagi ahli salat tetap surganya itu hanya akan membukakan pintu surga khusus bagi ahli salat, termasuk ahli sedekah. Siapa di antara kita yang termasuk kepada ahli sedekah, di akhirat Allah akan siapkan surganya khusus bagi ahli siapa? Ahli sedekah. Termasuk bagi ahli jihad. Siapa di antara kita yang termasuk kepada ahli jihad, maka Allah siapkan surga khusus bagi ahli jihad. Tetapi ketika berbicara tentang ahli wudu, siapa di antara kita yang melaksanakan wudu dengan sempurna, dengan isbat, maka Allah siapkan 8 pintu surga akan terbuka baginya. Dia dapat masuk melalui pintu surga mana saja. Seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Tahu Bapak Ibu Abu Bakar? Hebat banget Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah orang yang akan diseru oleh semua pintu surga?" Bagaimana jawaban Rasulullah? "Na'am, yes, ada. Akan ada orang yang diseru dan dipanggil oleh semua pintu surga. Dan aku berharap itu adalah engkau." Jadi Abu Bakar akan diseru oleh semua pintu surga. Bapak Ibu, kita ingin gak diseru oleh semua pintu surga? Oh, jelaslah ingin. Gampang, amalannya cuma satu. Harus jadi ahli apa? Ahli wudhu. Rahasianya apa? Begitu hebat wudhu yang kita lakukan sampai mampu membukakan 8 pintu surga. Apa rahasianya? Karena kalau kita lihat tadi, pintu sedekah khusus bagi ahli sedekah, pintu jihad khusus bagi ahli jihad, pintu saum khusus bagi ahli saum yang disebut dengan babur royan. Ar-royan Allah siapkan khusus bagi ahli saum. Tapi kenapa ketika berbicara tentang ahli wudhu, maka akan dibukakan 8 pintu surga akan terbuka bagi ahli wudhu. Begini, ketika kita mau berwudhu, membaca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah bagus, baik enggak? Baik. Jadi setiap amalan harus dibacakan bismillah. Jadi sebelum baca bismillah harus apa dulu? Baca bismillah, baik enggak? Baik. Sebelum amalan apapun harus baca bismillah, itu baik. Jadi sebelum baca bismillah harus apa dulu? Harus bismillah dulu. Enggak juga ya. Makanya nanti baca bismillah itu di mana? Itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah membaca bismillah, maka ikutilah. Karena ada orang yang berpandangan semua amal harus dimulai dengan bismillah gitu. Kalau begitu pertanyaannya, kalau sebelum baca bismillah apa dulu? Kan baca bismillah juga baik enggak? Baik. Jadi sebelum baca bismillah baca bismillah atuh mali ren-rennya Bu. Haban bae maca naon? Bismillah. Maka baca bismillah itu betul baik, tapi di tempat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti dalam pelaksanaan wudhu, Rasulullah membaca dulu bismillah. Ketika kita mau berwudhu, kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan bismillah. Mustahil orang melakukan kemaksiatan. Kenapa saya katakan mustahil melakukan kemaksiatan? Matching. Apa matching itu Pak bahasa ininya? Tidak klop ya gitu. Orang baca bismillah masa mau bermaksiat? Itu pasti mau melaksanakan taat. Ini wudu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mencuci tangan. Berapa kali? 1 kali sah. Boleh silakan. Tidak mustahil. Satu waktu kita berada di tempat yang sulit air. Mungkin kalau 3 kali itu akan memboroskan
air. Maka kita cuci 1 kali boleh, sah secara hukum. 2 kali boleh, 3 kali itu yang paling utama. Tuh, jadi 3 kali itu yang paling utama. Jadi kalau 4 kali teu aya contona. Jadi jangan dianggap semakin banyak semakin baik ya. Semakin banyak semakin baik itu mana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi batasan maksimal dalam berwudu itu berapa? 3 kali. Itu yang paling utama yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita mencuci tangan sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Selesai mencuci tangan, kanan dulu kemudian kiri, lalu berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Nah, sambil menghirup air ke hidung. Berkumur-kumur hukumnya sunat, tidak wajib. Hukumnya sunat. Kita berkumur-kumur sambil menghirup ke hidung. Dalam bahasa hadis, istinsak wastansyak. Nah, berkumur-kumur sambil menghirup ke hidung agak dalam sampai karaos nyereng. Nah, ke dalam lalu keluarkan lagi. Dari mana taunya agak dalam? Kata Rasulullah, kalau sedang saum jangan terlalu ditarik. Kenapa? Khawatir tah gitu. Kok mau wudu naku sirop mah. Jangan terlalu dalam gitu. Nah, ketika sedang saum jangan terlalu dalam. Dikhawatirkan ada yang masuk gitu. Secukupnya aja, seperlunya aja. Berkumur-kumur 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali itu yang paling utama. Selesai berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Bahaya menghirup hidung. Kemudian mencuci wajah. Bagian mana yang wajah itu disebut wajah? Ada kepala, ada wajah. Wajah itu bagian depan. Secara keseluruhan ini disebutnya kepala. Di dalam kepala ada yang dicuci, ada yang diusap. Bedakan. Nah, ini bagian depan, ini yang dicuci. Jadi wajah kita dicuci. Nah, tadi mulut dan hidung sudah kan berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Jadi ini bagian wajahnya dicuci. Pertanyaannya, kalau mata kita cuci jangan? Ibu suka cuci mata? Bapak usah cuci mata tara Pak? Matanya dicuci jangan? Iya kan, ini mata bagian dari apa Pak? Bagian dari wajah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu wujuhakum." Cucilah wajah kalian. Dicuci enggak matanya? Jadi gini Bapak, set. Kan ketika kita wudu, si mata otomatis langsung apa Pak? Langsung nutup. Berarti matanya kecuci enggak? Enggak. Kan ini bagian yang disebut mata itu kan yang ininya, betul ya? Nah, ini mah kan luar kan? Gitu. Jadi harusnya kalau dicuci mata gimana? Tek gitu kan, gosrok. Cuci jangan Bapak Ibu. Kenapa jangan? Bahaya. Yang jadi masalah adalah Rasul tenyontoan. Gitu ya gampil. Iya, karena Rasulullah tidak mencontohkan. Tadi berkumur-kumur, menghirup hidung. Memang Rasulullah mencontohkan di dalam hadisnya. Gitu. Sementara mencuci mata, ini diterangkan nggak Rasulullah mencuci? Enggak, berarti tidak usah. Itu tuh kadang dipikir kokrok, kamu tadi kan bisa bahaya itu. Jadi mata tidak dicuci gitu. Oke. Kemudian setelah mencuci wajah, nah kemudian mencuci tangan sampai mana? Sampai siku. Nah, lebihkan. Silahkan lebihkan. Yang jadi pertanyaan, ini yang disebut tangan, mohon maaf ya saya berdiri. Yang disebut tangan itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, kan tumbuh kan? Manjangan gitu, sanes tidak kadieu. Tapi dari sini ke sini. Cuci tangan sampai sikut. Kalau begitu disebut tangan, ini apa Pak namanya? Alkeleku. Nya alkeleku.
Nah, berarti yang disebut tangan dimulai dari mana? Dari sini kan? Sampai ujung. Di dalam hadisnya, cuci tangan sampai siku. Dari sini sampai ke sini sampai siku. Dari sini sampai ke sini juga sampai ibu prakteknya dan bapak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Kan ini juga sama, cuci tangan bukan kalau dari sini. Set, dicuci sampai siku. Cuci tangan bukan? Cuci tangan juga kan bagian dari apa ini? Tangan. Jadi nanti prakteknya harus gini. Set. Pertanyaannya, tahu dari mana Bapak Ibu? Yang dicuci ini dari sini, dari bawah. Dari contoh Rasulullah gimana? Ya tahu dari mana, kan nggak lihat kita mah. Boleh nggak kita menyalahkan kalau ada orang yang nyucinya dari sini sampai siku ke sini? Kan sama aja mencuci apa? Cuci tangan juga kan, sampai siku juga kan? Lihat dalam Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Cuci tangan, tidak diterangkan teknisnya. Maka Rasulullah mempraktekkan benar. Mempraktekkan Rasulullah bagaimana praktek mencuci tangan. Itu menjadi dalil, jadi petunjuk, tidak boleh kita sembarangan mencuci. It's okay, benar. Ini disebut mencuci tangan juga. Sampai siku juga kan? Tapi Rasulullah prakteknya tidak begitu. Tahu dari mana? Rasulullah SAW ketika mencuci tangan, si tangannya diselat-selati jarinya. Ini menunjukkan berarti mencuci itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Buktinya apa? Diselat-selati. Gitu. Ini jadi petunjuk. Kalau begitu mencuci tangan sampai siku itu dari sini, dari bawah sampai ke atas, batasannya sampai siku. Silahkan lebihkan, jelas? Nah, jadi jangan dari sini, kelek nggak usah, kelekku nggak usah. Nah, itu yang kanan dulu kan, kemudian yang kiri, kemudian setelah itu mengusap kepala, diusap kepalanya, gitu. Yang kami temukan berdasarkan hadis melalui Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW. Nah, untuk bagian kepala ini tidak dicuci, tapi pertanyaannya, mengusap kepala, mengusap rambut. Mengusap kepala. Kenapa mengusap kepala? Ibu jual kanu botak kok. Ini logikanya di sini, Bu. Setiap orang pasti punya kepala, tapi tidak setiap orang punya. Kebayang kalau yang disuruh itu mengusap rambut, kumaha anu saya rambutan atunya gitu tuh. Makanya yang disuruh itu mengusap kepala. Jadi ketika kita mengusap ini bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Ngan kahalangan kunaon? Tah gitu, kahalangan ku rambut uyos teu kena digundulan heula. Oh. Mengusap kepala. Yang kami temukan dimulai dari tumbuhnya rambut. Ini apa ya Pak? Namanya suka ada namanya enggak? Apa Bu? Keningnya nulompong. Pokoknya yang pertama tumbuh rambut lah, ya sekitar sini gitu. Nah, ditarik ke belakang sampai telungkup. Kemudian dibalikan ke depan yang semula kita mengambil gitu. Tapi nanti bagaimana kalau kasusnya ibu? Ibu kalau rambutnya panjang, apakah harus begini? Set, balikan deh. Yang rambutnya panjang gimana? Gak usah Bu, repot-repot. Biasa aja sewajarnya. Karena kan bukan mengusap rambut. Dari tadi juga mengusap. Itu batasan kepala ibu sampai mana? Kecuali sampai sana. Yang sampai sana bukan kepala, tapi apa? Rambut. Kepala mah sampai sini, sampai telungkup. Tarik lagi ke depan yang kita mulai tadi. Nah, selesai sudah mengusap, kemudian masukkan jari kita ke telinga. Lalu bagian punggungnya ini dengan ibu jari, dengan jempol. Tet gitu. Berapa kali? Yang kami temukan cukup 1 kali.
kali. Selesai mengusap kepala, lalu kita mencuci kaki. Yang disebut mencuci kaki atau yang disebut kaki itu dari mana, Pak? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah? Nah, ini juga sama kasusnya kayak tangan tadi. Gitu. Yang disebut kaki itu kan dari sini. Dari apa? Dari atas, dari paha sampai ke bawah. Ini disebutnya apa? Kaki. Jadi kebayang kalau disuruh mencuci kaki dari mana? Tidieu, gak suka. Sampai mana? Sampai mata. Hari ibu prakteknya dari mana? Dari bawah, dari sini kan? Sampai mata kaki. Nah, sementara di Quran disebutkan cuci kaki. Nggak diterangkan dari bawah. Cuci kaki. Yang disebut kaki dari atas. Jadi harusnya dari mana cucinya? Dari bawah. Tahu dari mana ibu? Oh itu. Sama Rasulullah juga. Waktu mencuci kaki, si sela-sela jarinya itu digosok, dicuci. Jadi ini dalil. Kalau begitu disebut mencuci kaki itu bukan dari atas tapi dari bawah. Sampai apa? Ilal ka'bain dalam Quran itu. Sampai kedua mata kaki. Silahkan lebihkan boleh. Khawatir ada yang tertinggal, ada yang terlewat. Ini harus kita renungkan betul-betul. Harus kita perhatikan diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak. Kenapa? Kata Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar. Itu tumit yang tidak terbasuh oleh air wudhu, walau begitu kecil, itu bagian dari api neraka. Rasulullah sampai berteriak ibu ketika melihat ada sahabat yang mungkin diperkirakan itu hanya sebesar koin kecil kan, tidak terbasuh. Itu Rasulullah sampai berteriak, wailun lil aqabi minan nar. Kenapa? Ada bagian anggota wudhu yang tidak tercuci. Ini harus tertib, harus tarati tadi bahasa Sunda mah. Harus betul-betul lantis, terbasuh semuanya. Nah itu biasanya kalau anak-anak suka gini, air mancur di non. Nah gitu kan. Kadang di sini masih ada bagian yang tidak tercuci. Itu tolong perhatikan. Rasulullah sangat tegas, wailun itu adalah bagiannya dari api neraka. Kemudian secara tegas di dalam Al-Quran, bukan disiram tetapi dicuci. Saya sering menemukan orang berwudu bukan mencuci tapi menyiram. Jadi dikitukan we hungkul. Nah eta mah sanes dicuci tapi naon? Disiram. Dikitukan hungkul nganggo gayung. Gitu. Dia hanya disiram aja. Dalam Al-Qur'annya pagsilu, nganggo kata-katana gosala yagsilu. Gosala yagsilu itu artinya mencuci, bukan menyiram. Makanya cuci. Tadi Rasulullah sampai menselat-selati itu, sampai menggosok jari jemarinya itu, digosok. Itu menunjukkan Rasulullah SAW itu mencuci. Nah, selesai berwudu, nah tadi sampai mencuci kaki, maka kita tutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. Kita yakin syahadat yang kita ucapkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada orang yang melihat. Maka jadilah wudu yang kita lakukan syarat sahnya sholat. Maka besar kemungkinan kalau wudu yang kita lakukan itu benar, itu sah, besar kemungkinan sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sahkah sholat yang kita lakukan kalau wudunya tidak benar? Kenapa tidak sah? Wudu itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau wudunya tidak benar, sholatnya diterima nggak? Ya nggak mungkin diterima. Syaratnya aja tidak terpenuhi. Syaratnya aja tidak benar. Itulah kenapa wudu menjadi rahasia dalam membuka 8 pintu surga. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa sholat itu adalah tihangnya agama? Kalau tihangnya sudah tegak, tihang utamanya sudah tegak,
maka besar kemungkinan tiang-tiang yang lain ikut tegak. Tiang sodakoh, tiang saum, tiang infak, tiang-tiang yang lain ikut tegak. Sampai ada ulama yang mengumpamakan kalau diumpamakan seperti angka, sholat itu seperti angka 1. Amalan-amalan yang lain itu seperti angka 0. Angka 0 ada 3. Nilainya berapa? 0. Angka 0, nolnya ada 6. Berapa nilainya? 0. Anger gejeli gue simpen di depan angka 1. 0 tilu jadi 1000. Gejeli gue angka 1 di belakangnya 0 genep jadi 1.000.000. Punya nilai kan? Seperti itu umpamanya. Jadi walaupun banyak amalan-amalan yang lain, kalau tidak sholat tidak tegak. Nah itulah kenapa wudhu menjadi rahasia pembuka 8 pintu surga. Karena wudhu syarat sahnya sholat. Sholat tiang utama untuk tegaknya amal-amal yang lain. Jadi bagaimana mungkin sholat itu akan diterima kalau wudhunya tidak benar? Bagaimana mungkin tiang-tiang yang lain akan diterima kalau sholatnya saja tidak sah? Kebayang? Bisa? Nah itulah kenapa wudhu menjadi rahasia pembuka 8 pintu surga. Bahkan wudhu menjadi ciri khasnya kita umat Islam. Di agama yang lain tidak ada sebelum melaksanakan ibadah harus wudhu dulu. Nggak ada. Jadi wudhu itu khas cirinya kita umat Islam. Tapi cenah Pak Ustaz, kumaha lamun aya wudhu tapi lebetna ka tempat nu sanes. Ibadah ka tempat ibadah anu sanes. Misalkan ke gereja, cepat-cepat Bu, enggal-enggal toel, salah tempat. Kenapa? Wudhu itu khusus adanya di umat Islam. Bahkan menjadi pembeda, menjadi ciri pembeda antara kita dengan umat-umat yang lainnya kelak di hari akhir. Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat menunggu di Haudah. Dan Rasulullah akan tahu kepada umatnya dari mana? Min asaril wudhu, dari bekas wudhunya, dari bekas wudhu yang kita lakukan. Jadi Rasulullah nanti akan mengenali kita dari mana? Dari bekas wudhu yang kata Rasulullah itu disebutnya gurron muhajalin, tanda putih di wajah. Itu seperti kuda, kalau suka di kuda suka ada yang apa Pak? Di keningnya itu kita tanya mata. Nah itu gurron muhajalin. Nah jadi Rasulullah nanti pada hari kiamat akan mengenali kita melalui bekas wudhu yang kita lakukan. Bagaimana kalau nanti di hari kiamat ada orang yang tidak dikenali oleh Rasulullah, padahal dia suka wudhu? Kesimpulannya gampang. Berarti wudhu yang dia lakukan bukan wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kalau benar wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah, pasti Rasulullah akan mengenali kepada kita. Melalui bekas wudhu inilah nanti pada hari kiamat Rasulullah akan mengenali kita sampai menyeru ummati, ummati, ummati. Rasulullah sono kauran, rindu kepada kita. Rasulullah akan memanggil kita. Rasulullah akan mengenali kita lewat bekas wudhu yang kita lakukan. Nah, terakhir sebagai bahan perenungan, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita mencuci anggota wudhu kita dengan air yang suci dan mensucikan, tangan dicuci, wajah dicuci, kepala diusap, kaki dicuci dengan air yang suci dan mensucikan, maka sucilah diri kita, sucilah tubuh kita. Pertanyaannya, tangan yang sudah disucikan ini mau digunakan untuk apa? Kepala yang sudah dibersihkan ini, yang sudah dicuci ini, mau diisi dengan pikiran apa? Kaki yang sudah dibersihkan dan disucikan ini, mau dilangkahkan kemana? Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan bagi kita, bahwasanya wudhu yang kita lakukan akan membersihkan diri kita.
bukan hanya akan membersihkan diri, tetapi juga akan menjadi ciri Rasulullah mengenali kita kelak pada hari akhir. Ini terakhir saja Ibu, saya suka memperhatikan. Ini mah bukan penelitian Pak, ini mah perhatian saya aja. Saya suka memperhatikan orang yang suka berwudu dengan orang yang tidak. Entah kenapa secara perasaan, ini secara perasaan aja, suka melihat ada apa ya Pak, cahayanya teh benten gitu. Jadi orang yang suka berwudu ya benten aja lah kelihatan gitu. Nah, mudah-mudahan melalui wudu yang kita lakukan, terus perbaiki, sesuaikan dengan contoh Rasulullah, mudah-mudahan menjadi amalan yang akan menghapuskan segala kesalahan. Mudah-mudahan wudu yang kita lakukan dapat membukakan 8 pintu surga insya Allah. Nah, barangkali itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, boleh Ibu silakan. Ya. Oh siap. Istilahnya apa ya Bu? Istiqmal. Air bekas wudu. Hakikatnya Ibu, tidak ada air yang tidak pernah digunakan. Kenapa saya katakan begitu? Kita perhatikan siklus hujan. Itu kan dari bawah, bekas yang kita gunakan ditarikan ke atas, turun lagi, begitu seterusnya kan? Gitu. Berarti air yang kita pakai itu sebetulnya yang pernah kita gunakan atau yang pernah digunakan oleh orang lain. Bagaimana kalau sekarang wudhu? Kalau diceduk itu kan bekas wudhu gitu. Nah, ya silahkan secara hukum sah. Dari mana dalilnya saya temukan? Dalilnya Rasulullah SAW pernah mandi junub. Mandi junub bekas air dari Maimunah kalau tidak salah. Yang pasti salah satu istrinya lah, tapi saya lupa lagi entah Maimunah atau siapa. Itu Rasulullah pernah mandi junub bekas air siapa? Air Maimunah. Berarti bekas orang bukan itu? Bekas orang gitu. Tapi Rasulullah pakai. Kalau begitu air dari bekas yang kita gunakan sah untuk digunakan, termasuk kalau diceduk. Kan itu ada ibaratnya mah ada yang apa Bu? Ada yang netes, terus itu kan pastilah terkontaminasi oleh tangan kita gitu. Kalau diceduk semuanya, itu silahkan sah. Rasulullah pernah melakukan itu. Bekas Maimunah. Itu barangkali Bu yang saya temukan. Apa? Iya, air mustamal. Silahkan, nggak apa-apa. Boleh digunakan kembali gitu, boleh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu Rasulullah pernah menggunakan air mustamal bekasnya Maimunah kalau nggak salah gitu. Itu silahkan. Itu yang saya temukan Ibu. Ya, Rasulullah pernah melakukan itu. Kalau begitu kita juga boleh nggak? Boleh kan, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Sudah mencontohkan, silahkan. Boleh. Boleh, silahkan gitu. Tapi kan umumnya di kita rata-rata rata-rata umumnya di kita kalau itu kan ngalir gitu ya Pak. Rata-rata gitu biasanya. Kalaupun kasusnya kejadian seperti itu, karena nggak mustahil 1 tetes 2 tetes pasti ada yang masuk lagi. Apalagi kalau wudunya di ember mungkin kayak gitu ya. Itu nggak mustahil kita menggunakannya lagi, silahkan. Tapi kumaha upami kotor nyatu eta mah mangga we pada digentos mah. Kalau mau diganti ya silakan itu. Tapi secara hukum kalau kita gunakan lagi itu sah nggak wudunya? Sah, silakan boleh gitu. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Gitu. Dikopong di kolam. Dikopong di kolam ya Pak? Kusadayana syukuran. Masih ada Bapak Ibu? Iya Ibu silakan. Ya. Ya.
diusap. Nah, menurut hemat kami berdasarkan kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu tidak membuka penutup kepala, semacam sorban lah. Iya, Rasulullah pernah pakai sorban tuh. Biasanya suka ada kan para ustadz juga pakai sorban. Nah, ketika berwudu Rasulullah tidak membukanya, tapi mengusapnya. Nah, yang jadi persoalan adalah itu bukan mengusap sorban dari sejak awal juga, tapi mengusap apa? Mengusap kepala. Ya sama kasusnya lah dengan ini adanya rambut gitu. Kehalangan ku rambut, ibu mah kehalangan ku naon? Kerudung. Ya sama aja, silahkan, sah, boleh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah berwudu tidak membuka penutup kepala, semacam sorban dalam penjelasannya gitu. Jadi silahkan ibu, nggak mesti dibuka heula gitu, tersawiyos mangga. Dan upokoma sanes mengusap rambut, sanes mengusap kerudung, tetapi mengusap kepala ngan kahalangan ku kerudung gitu. Gitu. Masih ada cukup ya, insyaallah. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.